Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Salmadina Nayendrajani, Dela Puspita, Nurul Nazilah Khairiyah, dan Kamelia Khairunisa akan mempresentasikan tentang produk kami yaitu Makon. Kami memutuskan untuk memproduksi Makon ini karena kami sudah menganalisa beberapa masalah yang muncul. Yang pertama yaitu jagung merupakan makanan yang sangat digemari di Indonesia. Yang kedua, meningkatnya produksi jagung setiap tahun. Yang ketiga, banyaknya limbah kulit jagung setelah produksi. Dan yang terakhir, pengolahan limbah kulit jagung yang tidak bervariasi. Solution. Makron merupakan produk kerajinan tangan yang terbuat dari limbah kulit jagung. Di sini kami memanfaatkan limbah kulit jagung yang makin hari makin banyak ini dengan mengubahnya menjadi kerajinan tangan yang indah. Di sini kami menggunakan kulit jagung yang berkualitas agar produk yang kami hasilkan juga bagus. Lalu kami memanfaatkan limbah kulit jagung untuk mengurangi sampah dari limbah kulit jagung. Lalu kami memiliki berbagai macam kerajinan tangan yang akan kami produksi. Lalu ada BMC atau Business Model Canva. Yang pertama itu ada key partners. Kita itu ada petani jagung dan juga suppliers. Lalu ada key activities, di mana kami menjual kerajinan tangan dari kulit jagung yang terbuat dari material kulit jagung yang berkualitas. Lalu ada mengadakan promosi, di mana kita membuka event untuk minat pembeli, membuat brosur secara tertulis dan juga online untuk mempermudah diposting di online. Lalu ada key research, di mana ada physical research, ada rumah untuk produksi. Bahan bakunya itu ada kulit jagung, pewarna, kawat, dan juga solatif. Lalu ada kendaraan, di mana di sini motor untuk membeli bahan baku, dan juga ada kompor dan gas. Lalu ada human research, di mana manusia yang menjalankan usaha. Lalu ada finance research, di mana dana dari modal dari setiap anggota. Selanjutnya itu ada value proposition, di mana keunggulan dari produk kami ini produk yang kreatif dan juga inovatif, lalu terbuat dari kulit jagung yang berkualitas, harga yang terjangkau, kemasan yang menarik, pelayanan yang ramah dan juga sopan, lalu cocok untuk mempercantik ruangan. Lalu ada price, harga sesuai dengan produk yang kami hasilkan. Lalu itu ada customer relationship, di mana sosial medianya itu ada Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook. Lalu ada channels, di sini sosial media marketing, penjualan menggunakan promosi melalui sosial media. Lalu ada customer segment, di mana customer segment kami itu ada wanita yang usianya 25 tahun sampai 60 tahun, bertempat tinggal di perkotaan. Lalu yang menyukai kerajinan tangan. Selanjutnya itu ada cost struktur, di mana bahan baku, promosi brosur, dan juga merek. Lalu ada revenue stream atau keuntungan. Kita ada dari penjualan secara online dan juga reseller. Selanjutnya ada social impact. Yang pertama, memberikan solusi kepada para petani yang ingin mendapatkan penghasilan lebih dari hasil panen tanaman jagung. Yang kedua, kerajinan dari kulit jagung memiliki nilai tinggi yang dapat menembus pasar internasional. Yang ketiga, limbah kulit jagung yang diolah menjadi kerajinan tangan berupa bunga hias juga dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada competition. Competition terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kompetitor. Pertama, sudah banyak yang lebih dulu menjual bisnis bunga dari kerajinan limbah dengan kualitas yang tidak kalah bagusnya. Yang kedua, produk bunga hias lain seperti bunga dari kayu, bunga dari kertas, bunga dari plastik, dan sebagainya. Yang kedua, keunggulan. Pertama, terbuat dari kulit jagung berkualitas. Yang kedua, produk yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, harga lebih terjangkau. Selanjutnya untuk founding team, yang pertama ada Dela Puspita dengan NIM 20102028 dari Prodi Akuntansi. Selanjutnya ada Salmadina Nayendrajani dengan NIM 20101111 dari Prodi Manajemen. Yang selanjutnya ada Nurul Nazilah Khairiyah dengan NIM 20102019 dari Prodi Akuntansi. Dan yang terakhir ada Kamelia Khairunisa dengan NIM 20101107 dari Prodi Manajemen.
Selanjutnya itu ada market plan. Yang pertama itu segmenting. Segmenting sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama demografis dari usia 25 sampai 60 tahun. Yang kedua geografis, itu di daerah Jakarta. Yang ketiga psikologis, yaitu masyarakat yang menyukai kerajinan tangan dan tanaman hias. Dan yang keempat itu perilaku, yaitu modern dan praktis. Yang kedua itu ada targeting. Produk kami ini menargetkan yang pertama masyarakat perkotaan, yang kedua ibu-ibu rumah tangga, yang ketiga perkumpulan masyarakat yang menyukai kerajinan tangan. Yang ketiga itu ada media pemasaran. Produk kami ini menggunakan media pemasaran. Yang pertama media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang kedua ini brosur, dan yang ketiga itu mengikuti event atau pameran. Selanjutnya itu ada fundraising. Fundraising ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perlengkapan yang diperlukan. Itu terdiri dari kompor gas, panci, spatula, pisau, talenan, nampan, lem tembak, gunting, dan hair dryer. Total dari perlengkapan yang diperlukan itu sebesar 1.250.000. Yang kedua itu bahan habis pakai terdiri dari kulit jagung, gas LPG, kawat halus, solatif, air galon, pewarna, kemasan, karet lem tembak, dan lem Korea. Total dari bahan habis pakai sebesar 2.300.000. Yang ketiga itu perjalanan. Perjalanan ini untuk membeli bahan baku dan pemasaran, satu orang dikenakan biaya 125.000. Karena kita ada 4 anggota, maka totalnya itu menjadi 500.000. Yang keempat itu ada biaya lain-lain, terdiri dari brosur, iklan, dan listrik. Total dari biaya lain-lain ini sebesar 1 juta rupiah. Jadi total investasi awal dari produk kami ini sebesar 5.050.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.